Shalom. Shalom. Bertemu kembali dengan Nathanael dan Elizabeth di Samba, Samba, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita sudah sampai di Yohanes 5, perikop tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, mulai dari ayat 19 dan seterusnya. Kita akan langsung baca bersama-sama. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ya, khusus hari ini kita akan pelajari satu ayat demi satu ayat. Dikarenakan ini ada suatu hal yang penting yang kita akan belajar sama-sama. Kami juga belajar sama-sama. Jadi kesaksian Yesus tentang dirinya ini sangat-sangat penting buat kita. Kenapa? Karena Yesus berusaha menjelaskan kepada kita siapa diri Yesus itu. Dan ini Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang kemarin menolak Yesus karena menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda di hari Sabat, dan kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka mengenai hari Sabat itu sendiri, mengenai kenapa ia melakukan itu sendiri, yang tidak dipahami oleh orang Yahudi. Dan saat ini Yesus berusaha supaya orang Yahudi itu mengerti apa yang dimaui Bapa, apa misi yang dibawa oleh Yesus, dan siapa Yesus itu sendiri. Kita akan melihat sedikit dari ayat yang kemarin. Kenapa tadi dikatakan seperti yang dibaca oleh istri saya. Di ayat yang kemarin Yesus berkata demikian, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Nah, oleh karena itulah kemarin orang-orang Yahudi menjadi makin marah, karena sebelumnya Yesus dituduh, ya mereka menganggaplah, bukan dituduh, mereka menganggap bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Itu mereka sudah rasanya marah gitu ya. Ditambah dengan demikian, jadi Tuhan Yesus menjawab, menegaskan kembali bahwa apa yang sudah ia sampaikan sebelumnya, ia perlengkapi di sini. Dikatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Bahkan ya, sebelum mengatakan ini ada kata sesungguhnya yang di bahasa teks aslinya. Itu Tuhan Yesus berkata amin, amin. Amin yang di bahasa itu secara literally, secara arti itu dalam bahasa Inggrisnya adalah truly, truly. Jadi sesungguhnya, sesungguhnya. Kata sesungguhnya diulang sampai 2 kali. Berarti maksudnya ini benar-benar ingin menjelaskan gitu. Dan Yesus benar-benar ingin, ini loh yang benar, ini loh yang benar, menjelaskan begitu. sesuatu yang sungguh-sungguh. Iya, jadi menjelaskan kebenaran ini sendiri. loh gitu ya. Sampai 2 kali. Ada penekanan. Tidak ada maksud Yesus untuk tidak ada maksud untuk membohongi, tidak ada maksud untuk meninggikan dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus ingin supaya ini loh yang benar, ini loh yang benar, sungguh-sungguh ini sesungguhnya, sesungguhnya gitu. Dan dikatakan sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini kita sedikit merefresh yang kemarin juga, bahwa tidak dapat Yesus itu mengerjakan perkara-perkara luar biasa, mujizat-mujizat itu Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan sendiri. Bukan karena Tuhan Yesusnya gitu. Kemudian, jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menyambung, di mana anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau ia tidak melihat. Tapi di sini dikatakan jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya.
Kenapa penulisan kata-kata ini terpisah? Kalau secara normal tadi ya sempat saya katakan, jikalau ia tidak melihat. Tetapi yang tertulis adalah jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Berarti ada maksud. Yang penting di sini untuk kita lihat adalah ia melihat Bapa mengerjakannya. Ya. Ia melihat Bapa mengerjakannya. Kalau ia kalau tidak ia melihat, maka ia tidak bisa mengerjakannya itu. Ini ada suatu maksud di mana ada momen atau ada keadaan bahwa anak dan bapa itu bersama. Ya. Anak dan bapa itu satu, bersama dalam suatu kesatuan gitu. Sehingga anak tanpa bapa, tanpa melihat apa yang dilakukan oleh bapa, anak itu nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini harus kita pahami dulu bahwa anak tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, tanda-tanda, sesuatu yang heran di luar akal kalau tidak ia melihat Bapaknya. Kemudian di kalimat yang terpisah oleh tanda titik koma, jadi ini sedikit terpisah tapi masih dalam satu bagian dikatakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, kalau kita melihat hubungan relasi antara Bapa dan anak, itu kita tahu namanya Bapa dan anak pasti tinggal dalam satu rumah. Ya. Ya. Kita melihat dimanapun namanya orang tua dan anak, bapak dan anak pasti satu rumah. Seringkali seorang anak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Ya, ketika misalnya seorang bapak memiliki skill atau keahlian tertentu, anak sering memperhatikan. Semakin lama anak ini akan semakin bisa melakukan seperti yang bapaknya lakukan. Ya. Tuhan Yesus ingin menyederhanakan bagaimana apa relasi antara Yesus dan Tuhan, Allah Bapa di surga. Ia ingin menyederhanakan dengan suatu relasi antara Bapa dan anak supaya orang-orang Yahudi, kita juga itu bisa memahami apa yang dimaksud oleh Yesus di sini. Ia ingin mengajarkan bahwa anak itu akan melihat bapaknya. Dan apa yang dikerjakan bapak itu akan ditiru oleh anaknya. Sebagai contoh, kehidupan manusia, kehidupan nyata. Apa yang dilakukan bapak, anak itu tidak akan jauh dari bapaknya. Kita sering mendengar ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, bapak yang senang untuk memuji Tuhan, bapak yang suka untuk berbuat kebaikan, anaknya pasti melihat. Kalau hubungan bapak dan anak ini dekat, pasti anak itu akan ada di mana bapak ini pergi. Anak itu akan melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya, sehingga apa yang dilakukan oleh bapak itu, anak ini akan mengerti, dan anak ini akan mencontohnya. Anak ini akan ikut melakukannya. Karena apa? Karena ia merasa bahwa itulah yang harus dilakukan. Bahwa bapakku melakukan itu. Sesuatu yang diajarkan, diteladankan, secara otomatis itu akan menjadi mendarah daging gitu. Sesuatu yang ia lihat setiap hari, yang ia terima setiap hari dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Istilah kerennya terimpartasi, langsung terimpartasi ke si anak. Sehingga si anak itu nanti akan melakukan seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, ayat ke-20.
Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, ini makin dalam lagi, makin jelas lagi kita bisa lihat. Sebab Bapa mengasihi anak. Seorang bapa yang mengasihi anak, ia akan menunjukkan kepada anak apa yang bapak itu mampu lakukan. Kehebatan apa yang bapak ini bisa lakukan? Karena apa? Yaitu sifat bapak. Bapak tuh ingin supaya anaknya itu ngerti bapaknya itu seperti apa. Bapak itu ingin supaya anaknya itu paling tidak nantinya itu akan sama dengan dia. Hal-hal baik akan ia tunjukkan supaya anak itu nanti melakukan hal-hal yang demikian. Yang ditunjukkan di sini adalah seorang bapa akan mewariskan apa yang ia ketahui kepada anaknya, apa yang bisa dia lakukan kepada anaknya, mencontohkan segala sesuatu kepada anaknya. Nah, mengapa seorang bapa memberikan itu? Karena kasih. Ya. Yang membekali anak. Dan dalam konteks ayat ini, Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini, Bapa di surga itu sangat mengasihi Yesus. Ya. Sehingga setiap tindakan mujizat, setiap perkara-perkara heran yang terjadi, itu sebetulnya murni bukan dari Yesus sendiri. Akan tetapi dari kehendak Bapa, dari apa yang Bapa inginkan supaya Yesus melihat, supaya Yesus mengerti, semakin hari dibuat mengerti bahwa Bapanya itu adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengerjakan segala sesuatu yang dari awal sampai berikutnya itu akan membuat sesuatu yang makin hebat, makin luar biasa lagi. Dan tujuannya apa? Tujuannya ternyata adalah supaya kamu, yaitu orang-orang Yahudi, kita itu menjadi heran. Dua ayat kita pelajari hari ini. Kita bisa tangkap ya bahwa Tuhan Yesus berusaha menjelaskan tentang diri. Kita review lagi video ini ya. Kita coba lihat lagi, kita dengar lagi. Kiranya ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Berikan kepada kami hikmat, pengetahuan, untuk kami boleh mengerti dua ayat yang kami pelajari hari ini, mengenai siapa Engkau dan apa yang Kau lakukan ini ya Bapa. Biarlah kami berlaku seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini berdoa bagi setiap saudara kami yang menyaksikan video ini Tuhan. Biarlah pekerjaan-Mu dinyatakan atas mereka saat ini. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kekurangan dipelihara. Yang dalam kesusahan dihiburkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu dinyatakan. Kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita berjumpa kembali besok untuk mempelajari ayat-ayat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.